Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas taufik karunia-Nya. Alhamdulillah, kita masih diberi kenikmatan iman dan Islam serta kenikmatan sehat jasmani dan ruhani. Salawat serta salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga, para pengikut setia hingga kepada kita kelak hingga ke akhir zaman. Wasiat takwa kami sampaikan kepada jamaah sekalian. Semoga kita senantiasa bertakwa dengan sesungguhnya, bertakwa dengan sejatinya. Hadirin rahimakumullah, mengawali khutbah kali ini, khatib akan menyampaikan sebuah hadis yang memiliki makna dalam bagi kehidupan kita umat manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, yang artinya setiap jiwa diwajibkan bersedekah setiap hari, setiap matahari terbit. Maka berbuat adil di antara dua orang adalah sedekah, dan memilihkan seekor binatang untuk dipilih, maka itu adalah sedekah. Menghiasinya adalah sedekah, dan menyingkirkan duri dari jalan merupakan sedekah. Mengucapkan perkataan yang baik adalah sedekah, dan setiap langkah menuju salat juga sedekah. Hadis di atas berbicara urgensi sedekah dalam kehidupan seorang muslim, bahwa sedekah adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Sedekah memiliki makna yang sangat luas. Setiap orang dalam keadaan apa saja dapat melakukannya. Sedekah tidak dibatasi dalam bentuk materi yang hanya sebagian orang mampu yang bisa melakukannya. Orang-orang yang tidak mampu pun bisa bersedekah dengan perbuatan baik kepada sesama. Hadis di atas menjelaskan bahwa ucapan yang menyejukkan hati atau memberi senyum simpatik kepada orang lain juga merupakan sedekah. Tidak dipersoalkan sedekah itu banyak atau sedikit, berupa materi ataupun bukan. Tetapi yang penting ialah hasrat dan niat yang suci untuk mengukir jasa baik dalam hidup ini. Begitulah Islam mendidik manusia dengan nilai-nilai kebajikan yang universal. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ajaran tentang sedekah dalam Islam mengisyaratkan betapa luasnya lapangan amal kebajikan. Setiap orang dapat berpartisipasi di dalamnya.
Sedekah merupakan sumber kebajikan yang berfungsi menjalin hubungan sesama manusia, berlandaskan rasa empati, kasih sayang, dan persaudaraan. Memberi adalah sumber kebahagiaan, dan seorang Muslim akan merasa bahagia jika dapat membahagiakan orang lain dengan apa yang ada pada dirinya. Disitulah nilai hidup yang sejati bagi seorang Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Tabrani bahwa suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang sebaik-baik manusia. Lalu Rasulullah menjawab yang kurang lebih begini artinya. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bertakwa dan mengajak kepada kebaikan serta melarang kepada kemungkaran dan menyambung silaturahmi. Dalam Al-Quran dinyatakan, balasan kebajikan tiada lain ialah kebajikan pula. Kebajikan yang dilakukan manusia dalam hidup ini seringkali dibayar kontan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan keikhlasannya. Kalaupun tidak semuanya diperoleh di alam dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan balasan yang sempurna di akhirat kelak. Man jaa'a bil hasanati falahu asru amsalihha wa man jaa'a bil sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Barang siapa yang datang dengan membawa satu kebajikan, maka baginya pahala 10 kali lipat. Barang siapa datang dengan membawa satu kejahatan, maka tiada ia dibalasi lebih dari kejahatan yang sama, dan ia takkan dizalimi sedikit pun. Seorang Muslim yang baik adalah yang mampu dan bisa menjadi pembuka kebajikan dimanapun ia berada, karena kebajikan adalah pintu menuju surga. Hal ini telah diingatkan Rasulullah SAW dalam hadisnya, hendaklah kalian berlaku jujur, karena kejujuran akan mengantarkan kepada kebajikan, dan kebajikan akan mengantarkan kepada surga. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ada sebuah ilustrasi yang sangat indah yang digambarkan Nabi SAW terkait dengan urgensi kebajikan sebagai penjaga dari panasnya api neraka. Beliau bersabda, takutlah kalian dengan siksa neraka, walau dengan bersedekah sepotong kurma. Maka apabila kalian tidak menemukannya, cukuplah dengan perkataan yang baik. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW mengungkapkan kelebihan amal jariyah di antara seluruh jenis kebajikan dalam Islam, yaitu pahalanya yang tetap mengalir walaupun orang yang melakukannya telah meninggal dunia. Sabda Rasulullah SAW yang artinya, apabila meninggal anak Adam, maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Satu hal yang penting untuk direnungkan, bahwa Islam memberi prioritas terhadap amal jariyah, yaitu amal kebajikan yang memberi manfaat lama dan lebih luas dalam konteks kehidupan duniawi. Semua amal jariyah memang berkaitan dengan kehidupan sosial dan kemanusiaan. Hadirin rahimakumullah, bagi seorang Muslim, setiap saat dari hidupnya merupakan kesempatan untuk beribadah dan berbuat baik. Hidup yang bermakna
adalah hidup yang memberi manfaat kepada orang lain. Setiap muslim harus sadar bahwa seluruh perbuatan dan kerja kita di dunia tidak akan hilang begitu saja ditelan masa, tetapi semuanya ditulis dalam buku catatan amal yang akan diterima secara terbuka ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Seorang mukmin harus dapat mengelola dunia untuk kepentingan akhirat. Demikian dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi. Sungguh tepat kita renungkan ungkapan Ali Syariati, seorang pemikir muslim asal Iran, dalam bukunya Humanisme Antara Islam dan Mazhab Barat. Beliau mengatakan bahwa seorang yang saleh tak akan dibiarkan sendiri oleh kehidupan. Kehidupan akan menggerakkannya dan zaman akan mencatat amal baiknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jada wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, wa ya ibadallah wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum waskuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum. Wala dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.